5 fakta menarik Tisna tukang ojek pengkolan sempat bangkrut hingga jadi juru parkir. Dilansir dari surya.co.id, penggemar sinetron tukang ojek pengkolan tentu sudah sangat mengenal sosok Kang Tisna yang diperankan oleh Andri Sulistiandri. Kang Tisna merupakan salah satu pemeran utama dalam sinetron tukang ojek pengkolan bersama Ojak dan Mas Pur. Namun, siapa sangka di balik popularitas Andri Sulistiandri sebagai Kang Tisna, ia pernah merasakan pahitnya kehidupan saat bangkrut dan menjadi tukang parkir. Sekedar informasi, Andri Sulistiandri termasuk salah satu pemain sinetron tukang ojek pengkolan sejak awal. Sinetron yang sudah tayang di layar kaca selama 4 tahun ini dengan lebih dari 2000 episode begitu melekat di hati penonton setia. Meski begitu, digandrungi masyarakat, ada hal menarik pada sinetron tukang ojek pengkolan. Yakni, sinetron ini sejak awal dibintangi oleh aktor yang tak terlalu melambung namanya. Adapun 3 aktor utama yang menjadi sorotan di sinetron tukang ojek pengkolan, yakni Furi Setia sebagai Mas Pur, Eza Yayang sebagai Ojak, dan Andri Sulistiandri sebagai Tisna. Meski bukan pemain peran yang sering warawiri di televisi, namun 3 sekawan tersebut berhasil memecahkan sejumlah rekor. Tak hanya itu, sukses menayangkan 2000 episode membuat pemain-pemain tukang ojek pengkolan merasakan angin segar kehidupan. Seperti halnya pemeran Kang Tisna yang dimainkan Andri Sulistiandri yang sebelumnya mengalami jalan berliku. Sebagaimana hal itu terungkap dalam tayangan video yang diunggah channel Eza Yayang di YouTube-nya. Dalam video itu, Andri Sulistiandri bercerita panjang tentang karirnya hingga bisa main sinetron tukang ojek pengkolan. Seperti apa kisah menarik Kang Tisna? Berikut 5 fakta menarik Andri Sulistiandri. 1. Usaha bengkel bangkrut. Kepada Eza Yayang, Ojak, dan Muhammad Rifki Eko, Andri Sulistiandri mengaku ia pernah bangkrut sebelum menjadi artis. Lulus sekolah STM otomotif di Bandung, bingung mau kerja apaan. Ada yang punya modal, saya ikut-ikutan buka bengkel khusus Vespa, ungkap Andri. Andri mengatakan bengkel itu ia bangun bersama 2 temannya sebulan setelah lulus STM. Awal buka bengkel, usahanya tersebut laris manis. Namun setelah 3 bulan, barang-barang di bengkelnya habis. Saat itu ia mengakui ia dan teman-temannya masih buruk manajemennya hingga akhirnya bengkel tersebut tutup. 3 bulan bangkrut karena nggak bisa bayar tempat, kenang Tisna. Balik ke rumah, ia dimarahi oleh orang tuanya karena 6 bulan bekerja tak ada hasilnya. 2. Jadi karyawan supermarket. Akhirnya, Andri Sulistiandri berusaha mencari pekerjaan. Ia pun menjadi karyawan di supermarket terkenal Indonesia dan 7 tahun bertahan di sana. 7 tahun, jabatan naik masuk bagian fresh vegetable. Itu saya diproyeksikan jadi kepala bagian, tapi nggak mau karena tanggung jawabnya berat, ucap Tisna. Tapi rupanya justru itu menjadi titik balik kehidupannya. 3. Terjun ke dunia teater. Saat orang tuanya meminta Andri bekerja dekat rumah, kakaknya menawari ikut kabaret. Ikut kabaret pun Andri mengaku hanya mengurus properti karena tidak bisa berakting. Lambat laun, pemeran Tisna ini nekat terjun ke dunia teater dengan skill seadanya.
Dari modal teater itu, ia kemudian kenal dengan Sandi Tile, preman pensiun. Andri Sulistiandri terus belajar berakting dan memutuskan keluar sebagai karyawan supermarket. Dimulai dengan menjadi asisten penulis acara Tawa Sutra kala itu. Bawa-bawa laptop, bawa-bawa kertas, bawa printer, tapi nggak nulis. Dari situ saya lihat almarhum Budi Anduk kayak apa, Ari Untung, dan Pepi. Oh, acting tuh kayak gitu. Akhirnya saya jadi asisten pribadi Uda Faisal, suami-suami takut istri. Tukang bawain kursi, makanan, dan minuman, Cep Tisna. 4. Jadi tukang parkir. Setahun menjadi asisten Uda Faisal, suami-suami takut istri, pemeran Tisna ini terus mempelajari akting dan membaca naskah. Namun setelah itu, ia justru menganggur lagi hingga sempat menjadi tukang parkir di minimarket, jualan teh botol dan pulsa. Nah, waktu itu ada casting preman pensiun, kan Sandi Tile kasternya, jar dia. Sandi Tile lalu mengajak Andri Sulistiandri untuk ikut. Andri yang awalnya menolak akhirnya luluh setelah dibujuk sang istri. Esoknya Andri mendatangi lokasi syuting dan tak menyangka bisa bertemu idolanya almarhum Didi Petet. Andri merasa beruntung syuting hari pertama langsung beradu akting dengan Didi Petet. Momen ini tak bisa ia lupakan sampai sekarang. Pemeran Tisna ketika itu langsung dilatih oleh Didi Petet dan hasilnya sekali tek adegannya langsung lulus sutradara. 5. Main tukang ojek pengkolan. Saat preman pensiun break tayang dan Andri Sulistiandri mau tak mau harus kembali menganggur. Tiba-tiba ada telepon malam jam 9 dari Pak Aris Nugraha, produser tukang ojek pengkolan. Tisna besok bisa ke Jakarta nggak? Ucap dia. Andri Sulistiandri mengatakan ia baru tahu ditawari syuting sinetron tukang ojek pengkolan. Tiba di Jakarta, ia langsung disodori naskah. Ini kamu jadi Tisna, tukang ojek. Pemeran utama lo sama Ojak dan Purnomo, ucap tim produksi kala itu. Andri mengaku saat itu ia kaget karena langsung ditawari pemeran utama. Setelah itu, Andri langsung syuting sinetron tukang ojek pengkolan bersama Furi Setia dan Eza Yayang. Kini sinetron TOP sudah tayang hingga 2000-an episode. Bahkan Eza Yayang dan Andri Sulistiandri mengaku tak menyangka sinetron TOP bisa bertahan sampai saat ini. Pemeran Ojak, Eza Yayang pun sempat bertanya, apakah akting memang menjadi keinginan Tisna saat ini? Andri Sulistiandri justru mengaku tak tahu apa keinginannya saat ini. Pemeran Tisna ini menjawab, ia ingin menjalani semua secara apa adanya. Yang terpenting adalah anaknya mendapatkan kehidupan lebih layak dari dirinya. Ketika di dunia seni, jatuh sejatuh-jatuhnya, saya harus bertahan di situ. Pungkas Tisna yang disepakati dua temannya.